wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Gitu ya jawabnya ya. Oke, I hope all of you in a good condition. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana nih? Masih semangat gak belajarnya? Masih ya, walaupun pembelajaran daring, belajar di rumah nih jarak jauh, anak-anakku semua harus tetap semangat. Semangat, spirit. Bersama Bu Kristi, learn is easy and fun. Belajar itu mudah dan menyenangkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke, kemarin anak-anak sudah belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Masih ingat gak ya kemarin belajar apa? Nah, kemarin anak-anak belajar tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman, istilah-istilah yang berkaitan dengan perubahan cuaca, dan anak-anak juga sudah bisa membandingkan pecahan berpenyebut sama. Sekarang Kristi mau tanya, apakah cuaca itu berubah-ubah? Apakah perubahan cuaca itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia? Ya. Apakah kelengkapan cuaca itu berbeda-beda? Yeay, very good job, pinter semua jawabannya. Let's find out, kita akan cari tahu apakah jawaban anak-anak itu betul. Hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan masuk ke pembelajaran yang pertama. Nanti setelah belajar diharapkan anak-anak akan mampu menuliskan informasi ke dalam bentuk peta konsep, menuliskan kembali informasi dalam peta konsep tersebut menjadi sebuah paragraf atau cerita yang runtut. Lalu anak-anak bisa mengelompokkan kelengkapan cuaca panas dan dingin. Setelah itu anak-anak bisa mengidentifikasi pecahan berpenyebut sama. Dan yang terakhir, anak-anak nanti bisa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Setelah ini, anak-anak akan menyaksikan video pembelajaran dari Bu Kristi. Disimak baik-baik ya. Oke, are you ready? Yes, we are ready. Yang semangat nih, sekali lagi yang semangat ya. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, disimak baik-baik video pembelajarannya. Keep on watching. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, juga ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa.
Salam sayang dari sepupumu, Komang. Dari teks surat yang ditulis Komang kepada Dayu, kita dapat menemukan berbagai macam informasi. Informasi yang kita dapat itu berasal dari konsep 5W1H. 5W1H ini yang dapat kita gunakan untuk membuat kerangka cerita yang nantinya akan kita tulis. Apa saja sih 5W1H itu? 5W1H. 5W-nya what, who, when, where, why, satu hanya how. Diingat-ingat ya. W yang pertama adalah what, artinya apa. Apa di sini digunakan untuk menentukan tema atau topik cerita. W yang kedua adalah who, artinya siapa. Siapa digunakan untuk menentukan tokoh dalam cerita. W yang ketiga, when, artinya kapan. Kapan ini digunakan untuk menentukan waktu kejadian dari sebuah cerita. W yang keempat adalah where, artinya di mana. Di mana digunakan untuk menceritakan tempat kejadian tersebut. W yang kelima adalah why. Why ini artinya mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan alasan yang menjadi penyebab suatu peristiwa. H yang terakhir adalah how yang artinya bagaimana. Bagaimana ini menunjukkan urutan sebuah cerita itu terjadi. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya konsep dari 5W1H itu apa? Ada what, who, when, where, why, dan juga how. Nah, dari konsep 5W1H ini yang akan dipakai untuk membuat kerangka cerita yang akan anak-anak tulis nantinya. Dari teks surat yang sudah ditulis Komang kepada Dayu, sekarang kita akan merangkum menjadi sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, peta pikiran ini nanti menggunakan konsep 5W1H seperti yang sudah kita pelajari. 1. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? 2. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? 3. Mengapa peristiwa itu terjadi? 4. Siapa yang mengalami peristiwa itu? 5. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, anak-anak kerjakan di buku tugas tematik sesuai dengan contohnya ya, membuat peta pikiran boleh dikreasikan dengan pensil warna-warni atau dengan gambar sesuai dengan kreativitas sendiri sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setelah anak-anak selesai, tuliskan kembali hasil rangkuman peta pikiran yang tadi itu di buku tugas tematik sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut. Setelah selesai membaca teks surat dari Komang, Dayu mengamati sebuah gambar. Yuk kita bantu Dayu untuk membaca gambar itu. Ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, dan yang terakhir kipas bambu. Nah, anak-anak, yuk kita bantu Dayu mengelompokkan benda, makanan, dan juga minuman sesuai cuacanya. Mana saja sih yang masuk kelengkapan cuaca panas? Dan mana saja yang masuk kelengkapan cuaca hujan? Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah menulis berbagai kelengkapan cuaca sesuai dengan jenisnya ya. Contohnya, kipas bambu dipakai ketika cuaca panas dan payung dipakai ketika cuaca hujan. Dayu menceritakan isi surat Komang kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka.
Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Yuk kita bantu Dayu mengerjakan soal berpenyebut sama di bawah ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 2 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, kue yang dibawa ibu kan tadi ada 1 loyang. Lalu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, yang Dayu makan ada 2 potong. Jadi berapa bagian ya yang sudah dimakan Dayu? Dayu mengambil 2 potong dari 4 bagian. Artinya 2 dari 4 bisa ditulis dengan 2/4. Sedangkan ayah mengambil 1 potong. Artinya 1 dari 4 bagian. Bisa kita tulis dengan 1/4. Perhatikan di gambar, 2/4 berarti yang diarsir adalah 2 bagian. 1/4 yang diarsir 1 bagian. Jika kita tambah, arsirannya menjadi 3 bagian. 2 ditambah 1. Tapi semua bagiannya tetap ada 4 ya. Jadi banyaknya kue yang dimakan oleh Dayu dan juga ayah adalah 3/4. Nah, anak-anak sudah paham ya? Ternyata mudah kan mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama? Nah, sekarang kita bantu Dayu yuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Anak-anak kerjakan di buku tugas matematika ya untuk nomor 2 dan juga nomor 3. Selanjutnya, anak-anak menuliskan hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Masih ditulis di buku tugas matematika ya. Ini konsepnya masih sama dengan gambar yang tadi kita bahas. Nah, anak-anak sudah bisa menyimpulkan sendiri apa belum? Ayo. Pasti sudah bisa nih ya. Nah, untuk pecahan berpenyebut sama, ternyata hanya pembilangnya nih yang kita jumlah. Pembilang itu angka yang di atas ya. Jadi angka yang di atas yang kita tambah. Dan untuk penyebutnya itu tinggal kita tulis saja karena penyebutnya sudah sama. It's easy ya. Belajar itu mudah dan menyenangkan. Menonton semua ya videonya. Gimana? Anak-anak sudah paham belum? Sudah dong. Oke, jadi nanti tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan besok di kelas 3. Jadi anak-anak bisa mengambil buku tulis yang paket A seperti itu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, Bu Kristi mau tanya lagi nih, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya. Oke, good, hebat semuanya. Sekarang anak-anak sudah bisa ya menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak juga sudah bisa ini mengidentifikasi pecahan berpenyebut sama sekaligus menuliskannya dan menyelesaikannya dalam bentuk soal cerita. Hebat semuanya. Siapa anak hebat bilang hore, hore. Oke, besok kita akan belajar masih tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Kedua ya anak-anak. Nah, besok kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman, lalu masih mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan juga mempraktikkan gerakan kombinasi gerak tolakan. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini.
sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan anak-anak semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you for your attention. Terima kasih ya untuk perhatiannya semua. I'm sorry, minta maaf kalau Bu Kristi ada salah-salah. It's okay, gitu ya jawabannya. See you on my next video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Pujastuti, guru SD Negeri 2 Bejarum, Kecamatan Gantet. Menurut pendapat saya, video pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu Kristiawati ini sudah sangat bagus dan sudah sangat tepat digunakan pada masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Melalui video pembelajaran ini, anak merasa antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa yang pada akhirnya memaksimalkan tujuan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sementara itu, kendala dari video pembelajaran ini, sebagaimana media audiovisual lainnya, video pembelajaran ini hanya mementingkan materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Namun, saya berharap kendala tersebut dapat diatasi sehingga kedepannya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar anak untuk terus tetap belajar walaupun kita masih dalam kondisi seperti sekarang. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya wali murid dari Ananda Kinan kelas 3 SD Negeri 2 BJ Arum. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Guru Kristia yang telah dengan sabar memberikan pembelajaran kepada anak saya meskipun hanya melalui media sosial. Alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran melalui sistem YouTube ataupun media sosial yang lain, Ananda Kinan bisa memahami sehingga bisa mengerjakan sendiri soal-soal yang diberikan oleh ibu guru. Di sini saya berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya bermain di sekolah dan juga melakukan kegiatan belajar mengajar bersama Bapak Ibu guru tercinta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Maharani Aulia Kinanti, murid kelas 3 SD Negeri 2 BJ Arum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Kristia karena telah memberi pelajaran yang saya mudah pahami dan juga saya jadi bersemangat belajar di rumah ini. Saya berharap agar pandemi ini cepat menghilang agar dapat sekolah seperti semula kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.